Minggu lalu kita sudah membahas satu kitab yang juga menjadi bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab suci Al-Qur'an. Masih seputar Al-Qur'an nih guys. Kalian pernah kepikiran gak? Nabi Muhammad kan tidak bisa baca dan juga menulis. Kok bisa-bisanya sih Allah memilih menurunkan Al-Qur'an kepada beliau? Lantas bagaimana sebenarnya kemukjizatan Al-Quran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, malam ini aku akan membahas satu topik yang sering banget dipertanyakan oleh kaum non-muslim khususnya sejak dulu sampai sekarang. Seperti yang sudah aku spill di intro tadi ya guys, masih banyak yang mempertanyakan alasan kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad juga nggak bisa baca tulis gitu guys. Sebelumnya, aku akan disclaimer dulu nih, materi yang akan aku sampaikan di malam kali ini, aku ambil dari beberapa sumber. Jadi kalau misalkan ada pembahasanku yang salah ataupun keliru, atau mungkin kurang komplit gitu guys, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ini ya guys. Pokoknya olah nafas dulu, biar siap lahir batin dengerin ceritaku malam ini guys. Buka hati dan juga pikiran hanya untuk menerima ilmu pengetahuan yang luas. Ambil hal baik dari apa yang aku ceritakan malam ini, dan koreksi dengan bijak kalau misalkan aku salah dalam menyampaikannya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas di sini. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan juga menulis. Bahkan hal ini juga ada nih dalam kisah saat turunnya wahyu untuk pertama kalinya. Jadi guys, saat wahyu pertama turun nih, ketika itu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan sangat erat dan menyuruh Nabi untuk membaca dengan mengatakan Iqra. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, aku sungguh tidak bisa membaca. Lalu tak sampai di situ nih guys, malaikat Jibril pun mengulangi perkataannya itu sampai 3 kali. Iqra atau bacalah. Dan Nabi Muhammad pun masih menjawab sama guys, aku sungguh tidak bisa membaca. Guys, menurut kalian, kalau kita mau tahu lawan bicara kita itu sedang berbohong atau tidak, apa yang kalian lakukan nih buat mengetes apakah dia benar-benar jujur atau enggak gitu guys? Yap, salah satunya ketika kita berikan pertanyaan lalu dijawab dengan jawaban yang berubah-ubah, pasti kita malah justru menjadi ragu ya kan? Jangan-jangan ini orang sedang berbohong nih. Beda lagi nih kalau misalkan kalian nanya orang dengan pertanyaan yang sama, terus jawabannya tuh sama aja gitu guys. Dari pertanyaan 1, kedua kali, ketiga kali itu jawabannya sama aja. Apakah itu tanda kebohongan? Justru malah ketika kita bertanya kepada orang dengan pertanyaan yang sama dan jawabannya pun tidak berubah-ubah, maka otomatis kita pun yakin bahwa orang tersebut tidak berbohong ya kan? Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang legend banget nih tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas beliau aja nggak bisa baca atau tulis gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus juga memahami apa sebenarnya itu ummi. Jadi nih guys, apa yang dimaksud ummi di sini? Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ummi adalah tidak bisa menulis. Hal ini juga terdapat dalam kitab-kitab Nabi sebelumnya, sehingga para ulama dan rohib pewaris Nabi sebelumnya mengetahui dengan baik bahwa Nabi yang akan datang adalah seseorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Namun, hal ini juga bukan berarti bahwa Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang tidak berilmu ya kan? Bahkan Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat alim dan berilmu pada masanya. Penyebutan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang ummi hanya penyebutan bahwa beliau tidak bisa menulis ataupun membaca sesuatu yang tertulis saja. Jadi apa hikmahnya guys? Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya tentu saja bukan tanpa hikmah ya kan? Bahkan segala sesuatu yang melekat pada Nabi Muhammad SAW pun bisa ditelaah hikmahnya. Termasuk juga kondisi Nabi Muhammad SAW yang ummi.
Dalam surat Al-Ankabut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan juga menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu." Jadi guys, dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW diutus dengan kondisi yang ummi adalah untuk menjaga kemurnian dari agama Islam itu sendiri. Sebagai seorang yang ummi, maka ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dipastikan adalah ajaran yang benar-benar murni guys. Bukan berasal dari buku-buku yang beliau pernah baca semasa hidupnya. Nah, di sisi lain, kaum Quraisy pada masa itu justru menganggap bahwa seseorang yang ummi adalah seseorang yang sangat cerdas. Di masa itu, orang Quraisy merupakan kaum yang menghargai penyair dan juga bahasa gitu guys. Nah, sehingga para penyair memiliki posisi yang baik dan tinggi di antara kaumnya. Apalagi jika penyair tersebut tidak membaca atau tidak bisa membaca dan juga menulis. Dengan kata lain, orang Quraisy menganggap bahwa orang yang ummi atau tidak bisa baca tulis adalah cendekiawan yang cerdas. Mereka mampu merangkai, membuat dan juga mengingat syair-syair hanya dengan mendengarkannya satu kali saja ya kan? Artinya orang tersebut memiliki ingatan yang baik. Sedangkan orang-orang yang membaca ataupun bisa membaca dan menulis gitu guys, dianggap sebagai cendekiawan kelas 2 gitu guys. Nah, kaum Quraisy menganggap orang yang bisa membaca dan juga menulis tidak lebih pintar dari orang-orang yang ummi. Hal ini karena orang-orang yang bisa baca tulis memiliki kemampuan mengingat yang tidak terlalu baik gitu guys. Sehingga orang-orang ini perlu menjaga memori atau ingatan mereka dengan menuliskan kepada buku ataupun catatannya. Nah, menariknya ada pula nih orang-orang Quraisy yang tidak memiliki daya ingat yang baik, namun tidak juga mau membaca dan juga menulis. Nah, orang-orang inilah bisa dibilang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal dirinya dengan baik. Mereka ingin dianggap pintar seperti cendekiawan kelas 1 yang tidak perlu membaca dan juga menulis. Itulah beberapa alasan mengapa Rasulullah SAW diutus dalam kondisi yang ummi. Karena itu, dibandingkan dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak bisa baca tulis, alangkah lebih baiknya atau lebih tepatnya kita sebut sebagai orang yang tidak perlu membaca dan juga menulis. Dan hal tersebut justru merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan kekurangan beliau ya kan. Sampai sini kalian udah paham ya kan guys. Jadi nggak usah bingung lagi ketika ada orang non-muslim ataupun siapapun yang bertanya kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa baca dan juga menulis. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan mereka dengan dalil ini ya guys. Minggu lalu kita juga udah sedikit membahas ya kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nanti habis ini kalian langsung nonton video aku tentang alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di video itu aku udah bahas juga kenapa Al-Quran menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dan kenapa Al-Quran juga menjadi penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Oke, balik lagi ke pembahasan malam ini ya guys. Kenapa para nabi ataupun rasul itu memiliki mukjizat? Jadi guys, kemukjizatan atau i'jaz adalah menetapkan kelemahan atau melemahkan. Maksudnya, lemah di sini adalah ketidakmampuan untuk mengerjakan sesuatu ya kan? Jadi, kelemahan itu kan lawan dari kemampuannya. Nah, pelakunya atau yang melemahkannya dinamai mukjiz. Jadi, kalau kemukjizatan atau i'jaz itu telah terbukti nih misalkan ya, maka otomatis kelihatan kan kemampuan sang mukjiz tadi. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol nih, sehingga mampu membungkam lawan bicara ataupun lawannya, maka hal itulah yang dinamai mukjizat. Paham gak? Jadi nih guys, menurut istilah aja nih guys, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti atas kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda,
Mukjizat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan juga rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan juga kerasulannya. Jadi guys, kata i'jaz dalam bahasa Arab berarti menganggap lemah kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku pun dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Maksud kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan juga Rasul yang membawanya, dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanyalah sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala gitu guys, dan mengabarkan juga menyerukan gitu. Nah, kita tahu juga kan kalau para nabi ataupun rasul adalah manusia pilihan Allah karena mereka memiliki kesucian jiwa dan juga kecerdasan pikiran untuk menyampaikan informasi-informasi tentang ajaran Tuhan kepada manusia. Nah, kita juga tahu kan ya, kalau karakter dan juga sifat manusia itu berbeda-beda, pola pikirnya pun berbeda-beda. Oleh sebab itu, nggak dengan mudah juga kan semua manusia itu bisa langsung percaya terhadap ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi ataupun rasul. Nah, untuk bisa meyakinkan manusia, maka nabi ataupun rasul diberikanlah bukti-bukti berupa mukjizat. Yang mana memang mukjizat itu merupakan sesuatu hal yang tak mungkin juga nih bisa dilakukan oleh manusia biasa. Misalnya Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW dan kitab umat muslim ini. Banyak banget nih yang masih ragu kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggapnya kalau Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW aja ya kan guys. Maka kejadian ini pun Allah abadikan di dalam surat Hud ayat 13-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahkan apakah mereka mengatakan Dia, Nabi Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup untuk mengundangnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika mereka tidak memenuhi ajakanmu, katakanlah, ketahuilah sesungguhnya ia, yaitu Al-Quran, diturunkan dengan ilmu Allah, dan ketahuilah pula bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Apakah kamu mau berserah diri atau masuk Islam?" Jadi guys, setelah mereka ditantang untuk membuat semisal Al-Quran nih, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ya kan, "Maka jika memang mereka tidak memenuhi tantanganmu membuat semisal Al-Quran, padahal mereka adalah ahli bahasa dan sastrawan ulung misalkan, maka katakanlah kepada mereka, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Dan percayalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, sebab hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, tidak mempunyai tandingan dan sekutu dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, maka maukah kamu berserah diri nih kalau misalkan udah mengetahui kebenarannya untuk masuk Islam dengan meyakini dan juga mempercayai kekuasaan Allah Tuhan semesta alam?" Itulah kurang lebih tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditantang tuh mereka langsung. Sekalipun bukti-bukti kebenaran Al-Quran ini sudah jelas, namun orang-orang kafir tetap tidak mempercayai dan juga mengakui kebenaran isi kandungan Al-Quran. Penyebab mereka ingkar adalah karena memang kesombongan mereka. Sifat takabur dan juga sombong mendorong seseorang mengingkari kebenaran walaupun bukti itu sudah sangat jelas ya kan. Pokoknya masih banyak banget ayat-ayat Al-Quran yang berisi tantangan-tantangan untuk membuat tulisan kayak semacam Al-Quran ini guys. Nah, diantaranya ada juga nih surat Al-Isra ayat 88, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." Lalu ada juga nih surat Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad, buatlah satu surat yang semisal dengannya.
dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, adapun segi kemu'jizatan Al-Quran nih, setidaknya bisa kita lihat dari 3 aspek ya guys. Pertama, aspek keindahan dan juga ketelitian redaksinya, yakni aspek susunan redaksinya yang mencapai puncak tertinggi nih dalam sastra bahasa Arab. Dan yang kedua adalah aspek ilmiah. Jadi guys, kemu'jizatan teori-teori ilmiah Al-Quran bukanlah terletak pada pencakupan akan teori-teori ilmiah yang baru dan berubah, serta merupakan hasil usaha manusia dalam penelitian dan juga eksperimen. Akan tetapi ia lebih terletak pada dorongan untuk berpikir dan juga menggunakan akal gitu guys. Yang mana hal ini tidak banyak diungkap oleh kitab-kitab agama terdahulu sebelum Al-Quran ya kan. Nah, isyarat-isyarat ilmiah lainnya yang ditemukan contohnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa cahaya matahari itu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui." Dan aspek yang terakhir yakni pemberitaan hal goib. Nah, menurut Quraisy Shihab, beliau membagi pemberitaan goib yang terdapat di dalam Al-Quran menjadi 2 bagian utama guys. Pertama, pemberitaan hal goib tentang masa yang akan datang yang belum terjadi saat ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, salah satu contoh pemberitaan goib masa yang akan datang yang belum terjadi saat Al-Quran itu diturunkan ya guys, ialah pemberitahuan tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Dalam surat Ar-Rum ayat 2-4 disebutkan bahwa bangsa Romawi akan meraih kemenangan nih setelah kekalahan mereka dalam beberapa tahun lagi. Pada tahun 615 Masehi, Kisra Aboris, sang penguasa Persia, menyerang penguasa Bizantium, Heraklius Muda, hingga berhasil menguasai Antioquia, Damaskus, dan Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah 7 tahun berlalu, Heraklius pun berhasil nih mengalahkan bangsa Persia di Armenia. Kemenangan ini pun terus berlanjut nih hingga akhirnya Heraklius berhasil memperoleh kemenangan gemilang pada tahun 622 Masehi. Kayaknya perlu juga nih nanti kapan-kapan kita bahas ya cerita lengkapnya. Insya Allah, semoga panjang umur dan sehat. Amin. Inilah yang diisyaratkan oleh surah Ar-Rum ayat 2-4 tadi ya guys, menurut tafsir dari Quraisy Shihab ya guys. Kedua, pemberitaan hal gaib pada masa lalu yang telah terkikis sejarah, kemudian diungkap oleh Al-Quran dan dibuktikan kebenarannya. Adapun pemberitaan hal yang gaib di dalam Al-Quran tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, di antaranya ialah surah Yunus ayat 92 yang memberitakan tentang selamatnya jasad Fir'aun yang telah tenggelam di Laut Merah, hingga akhirnya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, yakni buat kita semua gitu guys. Meskipun orang-orang pada masa lalu telah mengetahui bahwa Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah ya kan, akan tetapi selamatnya jasad Fir'aun merupakan suatu hal yang belum diketahui pada saat itu. Namun, kini siapapun bisa melihatnya secara langsung dengan nyata. Jasad Fir'aun masih utuh dari kepala hingga kaki yang terletak di Museum Nasional Peradaban Mesir. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang hikmah Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa baca dan juga menulis atau ummi gitu guys. Dan juga beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada pembahasanku yang kurang ataupun keliru, silahkan kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Kalau misalkan kalian mau request cerita, boleh banget. Pokoknya jadikan kolom komentar sebagai wadah untuk diskusi dan juga saran-saran ya guys. Pokoknya jangan jadi ajang gelut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik segalanya, pemilik bumi beserta isinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang paling sempurna, sangat mencintai damai. Masa kita manusia biasa malah doyan debat? Debat sih boleh, tapi gelut jangan.
Oke, terima kasih pokoknya buat kalian semua yang udah klik video ini dan juga nonton sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bisa banget difahami dan juga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan juga share-nya apabila dirasa video ini bermanfaat ya guys. Dan biar channel ini makin berkembang, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, biar kalian gak ketinggalan informasi dan cerita menarik lainnya dari channel aku. Ilalika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 605 hingga berhasil menguasai Antikoyak. Bahkan baru-baru ini teknologi AI pun malah tambah ngeri juga ya guys. Mayat ataupun kerangka jasad Fir'aun bisa diedit bener-bener utuh kayak orang asli gitu ya guys. Apa mungkin itu wajah aslinya kayak gitu? Wallahu alam. Pokoknya